Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selanjutnya adalah feedback untuk chip tadi. TikTok as learning environment platform, student experience in improving vocabulary. Nah, ini kalau dari judul sepertinya ini adalah case study ya. Jadi case study. Oke, kita coba chip tadi. Oke, ya. Jadi TikTok as English learning platform. Oke, kalau case tadi berarti di backgroundnya itu bicara tentang bagaimana teknologi sangat berpengaruh terhadap pola daripada belajar dan lain sebagainya. Nah, teknologi merupakan lingkungan belajar atau environment. Kemudian teknologi bisa saja menjadi bagian dari proses pembelajaran. Oke, kemudian research question, what are the positive and negative impacts? Mungkin what are the student opinion gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang what impact itu berarti kita menghitung. Nah, kalau what opinion mungkin atau hal positif ya. What are the positive things happen when someone is using TikTok for vocabulary learning, misalkan seperti itu. Jadi kegiatan positif apa yang dialami oleh siswa ketika menggunakan TikTok untuk belajar vocabulary. Yang kedua, pengalaman negatif apa ya yang dialami oleh siswa ketika belajar vocabulary menggunakan TikTok. Nah, yang ketiga, what strategy helps students use to face challenges when they learn. Nah, itu sudah oke. Jadi nomor 1, 2 itu boleh tadi seperti yang sudah saya contohkan. Oke, terminologi, teknologi sebenarnya tidak. Ini terlalu umum ya, jangan teknologi gitu aja, langsung ke sosial media. Kemudian TikTok gitu aja. Jadi sosial media TikTok itu karena apa? Karena TikTok bagian daripada sosial media. Kemudian yang ketiga adalah learning vocabulary, bukan vocabulary tapi learning vocabulary. Internet tidak perlu. Oke, literature review, learning vocabulary using TikTok. Oke, saya kira ini sudah bisalah kita mulai dari learning vocabulary using TikTok ya. Tapi teorinya harus dibahas tentang belajar bahasa sebagai bahasa asing ya, English as foreign language, kemudian langsung dengan learning vocabulary. Nah, ini bisa ya, atau TikTok dulu kita bicara tentang TikTok for language learning atau TikTok for learning vocabulary bisa. Makanya ini sebenarnya di bagian atas nih bagusnya nggak usah TikTok dulu di sini. Jadi learning vocabulary gitu aja. Kemudian di sini baru ada TikToknya, karena kalau nggak demikian nanti bagian A dengan bagian B itu kurang lebih sama jadinya secara judulnya. Jadi saya ulangi, kalau bagian B itu mulailah dari TikTok for language learning atau TikTok for learning vocabulary. Ini sudah oke. Yang penting ini isinya harus disesuaikan dengan judulnya. Nah, ini tidak boleh begini cara menulisnya, ada utilization ini ya. Maksud saya menyebutkan judulnya di sini tidak perlu ya. Kamu cukup mengatakan si Manung Khalid dan Katemba, apa itu ininya, hasil penelitian mereka. Nah, nanti ini tentunya muncul di referensi nanti judulnya itu.
Ketika menjelaskan tentang TikTok for language learning, saya kira kamu perlu menjelaskan TikTok itu apa, kemudian fitur-fitur TikTok itu apa, fitur TikTok yang mana kira-kira sangat bermanfaat untuk untuk belajar vocabulary atau belajar language secara umum. Itu literature review yang metodologinya ini harus kamu bicara tentang case study. Apa itu case study? Case study memang kualitatif design, tapi kualitatif approach namanya. Tapi nama risetnya itu adalah case study design. Nah, kamu jelaskan case study design itu apa itu case study, bagaimana spesifiknya definisi tentang case study itu. Nah, yang penting di sini adalah kita mendefinisikan apa itu case ya. Secara definisi dulu. Nah, di bagian selanjutnya ketika kamu membahas tentang prosedur pelaksanaan risetnya, itu kamu menjelaskan tentang case-nya tuh apa yang menjadi fokus daripada riset kamu. Nah, case-nya tentulah beberapa kalau bisa sih beberapa siswa atau mahasiswa yang menggunakan TikTok secara intensif untuk belajar bahasa, terutama vocabulary. Nah, terutama di bagian partisipan ya, kamu jelaskan tentang siapanya itu bukan orangnya, tetapi lebih kepada bagaimana dia yang menjadi nanti menjadi target ataupun objek penelitian kamu itu. Kalau ini 5-10 orang sebenarnya itu lumayan bagus ya. Karena saya kira kalau cuma 1-2 orang itu agak sulit, kalau 5-10 orang itu sangat ideal untuk case study yang jika ke-5 atau ke-10 orang itu semuanya menggunakan TikTok dengan lumayan banyak untuk membantu mereka meningkatkan vocabulary mereka. Data collection itu bisa short survey ya. Jadi misalkan ada dua langkah. Langkah pertama itu adalah menyebarkan survei untuk ya misalkan 1-2 kelas gitu ya. Nah, dari survei itu kita mendeteksi 5-10 responden yang paling banyak menggunakan TikTok gitu. Nah, yang 5-10 orang itu nanti dengan interviewnya. Nah, ini sudah oke, tetapi kamu harus membahas tentang yang saya sarankan tadi surveinya itu seperti apa untuk mendeteksi siapa yang paling banyak itu. Saya kira kamu bisa menggunakan TAM, Technology Acceptance Model, untuk melihat melihat apakah seseorang itu bisa atau tidak bisa, intensif atau tidak intensif menggunakan TikTok untuk mereka belajar. Nah, itu. Nah, tapi jangan disebut TAM. Maksud saya adalah ininya aja, kamu lihat pertanyaan-pertanyaan kuesionernya itu supaya bisa dapat diadaptasi ya untuk riset kamu. Nah, setelah itu barulah baru merumuskan interview. Di sini kan sudah ada ya sedikit, tetapi ya, harus dijelaskan interview itu untuk menggali tentang apa. Nah, research question jangan di sini, kan tadi di chapter 1 sudah ada, ini dibuang nanti ya. Research questionnya dibuang, research purpose-nya dibuang, terminologinya dibuang. Loh, kok di sini lagi ya? Oh sorry, maaf. Salah saya. Harusnya chapter 3 ini dia. Oke. Data collection ya.
Nah, data analisis ini tadi saya ulangi lagi. Jadi interviewnya itu harus dijelaskan. Kecuali kalau ada di appendix. Nah, kamu kan belum punya appendix. Jadi dijelaskan dulu tujuan utama daripada interview kamu. Nah, karena kamu datanya ada data kualitatif, maka kamu jelaskan tentang tadi kan saya sarankan ada kuesioner. Jadi kamu mungkin menganalisis data kuesioner itu seperti apa, mungkin pakai deskriptif sederhana saja. Yang kedua adalah bagaimana kamu menganalisis data kualitatif. Nah, itu aja. Nah, ini salah ya, ini tolong dibuang karena ini sudah hasil. Sementara kamu kan baru proposal, jadi tidak boleh menyampaikan hasil. Ini kan hasil penelitian, seperti sudah hasil penelitian gitu. Ini nanti kalau kamu sudah menulis skripsi baru ini disampaikan. Tapi ini jelaslah tidak sesederhana ini. Nanti kalau sudah dapat bimbingan dari dosennya baru akan dibahas. Nah, sekali lagi yang perlu kamu jelaskan adalah bagaimana kamu menganalisis data, karena data kamu ada dua jenis, yaitu data survei dan data interview. Maka analisisnya adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif, yaitu thematical analysis. Nah, bagian ini dan selanjutnya sampai ke sini itu dibuang, di-delete ya. Kemudian ininya kurang ya, ini harusnya banyak sekali referensinya, minimal itu 15 lah ya, kan harusnya memang banyak. Nah, dan setelah itu barulah ada appendix. Appendixnya harus berupa kuesioner, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan interview ya. Jika kamu misalkan ingin mengetahui bagaimana dampak positif, negatif dan strategi dia menyelesaikan challenges, tentunya kamu bisa mikirkan pertanyaan interview seperti apa yang bisa dicoba. Nah, seperti itu ya. Saya kira itu ya. Good luck for your revision.